Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bertemu di podcast Bawaslu Kota Sukabumi pada sesi ngabuburit pengawasan ala Bawaslu Kota Sukabumi, dalam rangka menciptakan semua kegiatan efektivitas dan kegiatan partisipasi di Bawaslu Kota Sukabumi dalam rangka meningkatkan partisipasi pengawasan di lingkungan Kota Sukabumi untuk proses pengawasan pemilu ataupun pilkada. Pada hari ini, ngabuburit kali ini, saya mengambil tema melakukan proses evaluasi pengawasan pada pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kota Sukabumi. Pada proses pilkada tahun 2024 di Kota Sukabumi, tentu kita mengetahui bersama bahwa partisipasi di lingkungan Kota Sukabumi pada pelaksanaan pilkada Kota Sukabumi tentu tidak seperti yang kita bayangkan seperti di tahun 2018 lampau. Tentu melihat tingkat partisipasi tahun 2024 pada pelaksanaan pilkada kemarin hanya sebesar 70,16%. Tentu terpaut sangat jauh jika kita melihat jumlah partisipasi pada pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Kota Sukabumi. Karena jumlah partisipasi di Kota Sukabumi pada pilkada serentak tahun 2018 itu mencapai 76,36%. Nah, tentu kalau misalkan kita dihitung kurang lebih terpaut di angka 5,2%. Nah, melihat dari situasi tersebut, dalam hal ini Bawaslu Kota Sukabumi melakukan proses evaluasi tentang jumlah partisipasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bawaslu Kota Sukabumi dalam rangka melakukan proses evaluasi ini ada dua kategori dalam proses partisipasi masyarakat, dari sisi kuantitas ataupun juga dari sisi kualitas. Yang pertama, kita lihat dari sisi kuantitas. Tentu dalam hal kuantitas ini menjadi kewenangan lebih bagi KPU Kota Sukabumi dalam melakukan proses peningkatan partisipasi pada pelaksanaan pilkada kemarin di tahun 2024 ataupun nanti di masa mendatang di tahun 2030. Nah, kemudian dari sisi kualitas tentu kami berkewajiban dalam rangka meningkatkan partisipasi pada pelaksanaan pilkada, baik itu kemarin di tahun 2024 ataupun juga pilkada nanti di tahun 2030 yang akan kita laksanakan kemudian. Yang perlu kita garis bawahi secara bersama bahwa yang harus dievaluasi dalam proses partisipasi ini ada 3 aspek yang perlu kita lihat. Aspek yang pertama adalah soal kesadaran politik bagi masyarakat. Ini dari sisi kuantitas. Yang kedua adalah terkait dengan partisipasi masyarakat tentang minatnya terhadap politik di lingkungan ataupun di wilayah Kota Sukabumi. Yang ketiga adalah terkait dengan kepercayaan publik ataupun kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada di lingkungan Kota Sukabumi. Yang pertama yang perlu kita bahas terkait dengan kesadaran politik bagi masyarakat di wilayah Kota Sukabumi. Kesadaran politik di wilayah masyarakat Kota Sukabumi melihat tingkat partisipasi yang hari ini kita ketahui bersama berjumlah 70,16%. Tentu tidak secara utuh ini menjadi kesalahan penyelenggara pemilu ataupun juga kita tidak boleh juga melimpahkan bahwa ini adalah kesalahan masyarakat. Terkait dengan kesadaran politik, tentu kita harus secara bersama-sama membangun kesadaran politik masyarakat dalam rangka menciptakan partisipasi yang lebih tinggi ketimbang di pilkada tahun 2024. Dalam hal ini tentu kami Bawaslu Kota Sukabumi dari hal kesadaran ataupun peningkatan kesadaran politik masyarakat ini membangun ataupun menciptakan kesadaran politik masyarakat di pilkada kemarin dari sisi kualitas. Alhamdulillah di podcast yang lalu pernah disampaikan di divisi penanganan pelanggaran jumlah pelaporan, jumlah temuan tentu ini sudah meningkat.
Nah, dilihat dari sisi itu, tentu bahwa kita juga melihat soal partisipasi dari sisi kualitas pelaksanaan demokrasi ataupun Pilkada 2024 kemarin semakin meningkat, bahwa kesadaran politik masyarakat untuk melakukan pelaporan ataupun juga kami selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu membangun kepercayaan publik ataupun trust terhadap masyarakat, membuat ataupun menjadikan temuan manakala terdapat dugaan pelanggaran yang ada di semua tahapan yang berjalan di wilayah Kota Sukabumi. Ada 3 hal yang perlu kita cermati terkait dengan membangun kesadaran politik bagi masyarakat. Yang pertama, tentu kita juga harus melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan semua bagian masyarakat untuk memberikan pemahaman ataupun memberikan keilmuan tentang pentingnya berpolitik ataupun dalam ruang berdemokrasi, baik itu pelaksanaan pemilu ataupun pelaksanaan pilkada di wilayah Kota Sukabumi. Yang selanjutnya, selain juga membuat kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat secara umum, baik itu secara offline, tentu kami juga harus membangun dari wilayah media ataupun di dunia maya. Nah, ini pun kemudian bagian dari masyarakat pengguna teknologi informasi ataupun di dunia maya ini, kita juga melakukan proses pendekatan. Selain tadi kita membuat kegiatan yang kemudian menghadirkan masyarakat secara offline, kami pun juga memberikan kesadaran ataupun pendidikan politik terhadap masyarakat di dunia maya ataupun juga pada dunia teknologi informasi yang bisa diakses oleh masyarakat di lingkungan yang berbasis internet, kira-kira begitu. Yang ketiga, bahwa selain juga tadi menghadirkan masyarakat secara umum secara offline, kemudian juga membangun pendidikan ataupun kesadaran masyarakat pada dunia maya, kami pun juga harus ikut serta dalam mengakomodir semua kalangan untuk menciptakan dan membangun proses pengawasan dan meningkatkan partisipasi, baik itu dari sisi kuantitas ataupun juga dari sisi kualitas. Cara membangun kerjasama, ada beberapa lembaga yang perlu kita ajak kerjasama. Selain yang paling penting adalah kehadiran pemantau pemilu ataupun pemantau pemilihan yang tentu menjadi penting bagi kita melakukan proses kerjasama agar di proses pemantauan ataupun proses pengawasan ini lembaga pemantau pemilu ataupun pemilihan dapat membantu secara maksimal dalam proses pengawasan ataupun pemantauan dalam pelaksanaan pilkada. Selain itu, selain dengan pemantau pemilu, tentu kita juga harus melakukan kerjasama dengan media massa. Karena ini yang paling penting. Media massa adalah pilar keempat dalam pertumbuhan demokrasi, ataupun terciptanya demokrasi ini adalah pilar keempatnya, yaitu media. Maka menjadi penting kami pengawas pemilu ataupun secara umum penyelenggara pemilu harus melakukan kerjasama dengan media. Karena untuk membangun tadi poin intinya, kesadaran politik bagi masyarakat, bagaimana tingkat partisipasi dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas ini dapat terbangun. Yang kedua, selain tentang kesadaran politik tadi saya sampaikan, minat masyarakat untuk membangun tentang kesadaran politik ini tentu juga menjadi poin penting dalam proses evaluasi pelaksanaan pilkada, baik itu dari sisi teknis ataupun pengawasan di pilkada serentak tahun 2024. Nah, minat politik bagi masyarakat ini tentu berbanding lurus dengan cara kita meningkatkan kesadaran politik terhadap masyarakat. Jadi 3 hal tadi yang saya sampaikan terkait dengan membangun kesadaran politik itu juga 3 hal yang paling penting untuk membangun minat bagi masyarakat ikut campur dalam dunia politik ataupun pelaksanaan demokrasi pada pilkada serentak tahun 2024 di Kota Sukabumi.
Yang terakhir yang perlu saya bahas adalah terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu di wilayah Kota Sukabumi. Ini bagian dari faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ataupun menurun dan meningkatnya partisipasi masyarakat di wilayah Kota Sukabumi, baik itu di pelaksanaan pemilu ataupun pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang berjalan di wilayah Kota Sukabumi ataupun proses pilkada yang berjalan di wilayah Kota Sukabumi, tentu yang terpenting adalah kita juga harus memberikan transparansi terhadap masyarakat dalam proses semua tahapan yang berjalan. Nah, perlu diketahui juga bagi masyarakat yang baru mengenal apa itu yang dinamakan dengan pemilu dan pilkada, ada beberapa tahapan yang dilewati di semua tahapan pemilu dan pilkada. Yang pertama, tahapan itu ada tahapan proses pemutakhiran data pemilih. Ini menjadi penting, tentu cikal bakal di mana partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi bahwa partisipasi ini akan meningkat atau menurun di akhir nanti. Maka baik itu KPU ataupun kami di pengawas pemilu memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa menjadi penting masyarakat ikut campur ataupun ikut berpartisipasi dalam mensukseskan proses pemutakhiran data pemilih bagi masyarakat. Tentu data pemilih ini bukan hanya berkepentingan untuk KPU ataupun Bawaslu saja, tetapi pemerintah daerah pun menjadi penting dalam mensukseskan proses pemutakhiran data pemilih, karena dengan kehadirannya panitia proses pemutakhiran data pemilih di setiap ke-RW-an ini akan memudahkan bagi pemerintah dalam memutakhirkan data kependudukan. Maka sekali lagi, cikal bakal untuk partisipasi masyarakat di akhir nanti itu ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat ini dalam memberikan partisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang selanjutnya selain proses pemutakhiran data pemilih itu ada tahapan pencalonan. Tentu tahapan pencalonan ini diberikan keleluasaan bagi semua partai politik yang berada di parlemen. Itu yang tertuang di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Kalau dulu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa partai politik yang ada di parlemen ini harus berjumlah 20% dukungan ataupun kursi yang ada di parlemen gabungan dari beberapa partai politik baru kemudian bisa mencalonkan wali kota dan wakil wali kota. Namun setelah ada perubahan putusan Mahkamah Konstitusi, 20% dukungan dari jumlah kursi yang ada di parlemen ini berkurang berdasarkan jumlah penduduk di wilayah-wilayah tertentu. Di Kota Sukabumi, jumlah partisipasi ataupun jumlah dukungan bagi partai parlemen yang boleh mencalonkan ataupun boleh mendorong calon wali kota dan wakil wali kota itu hanya berjumlah 8,5%. Maka kemudian beberapa partai politik pasti akan berlomba untuk mencalonkan beberapa calon wali kota dan wakil wali kota dan memberikan keleluasaan ataupun ruang bagi semua partai politik yang dapat mencalonkan wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, dari jumlah dukungan ataupun jumlah parlemen tidak dikategorikan seperti yang 20% yang ada di Undang-Undang 10 2016. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini pun juga mengakomodir partai politik yang tidak ada di dalam partai parlemen. Dan mereka bisa menjadi partai pengusung, tidak sama dengan di putusan ataupun di Undang-Undang 10 yang sebelumnya. Maka putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ini memberikan keleluasaan
dan ruang terbuka, baik itu untuk partai parlemen ataupun juga partai non-parlemen, untuk menjadikan bahwa partainya ini sebagai partai pengusung bagi calon wali kota dan wakil wali kota. Selain dua tahapan yang tadi, baik itu proses pemutakhiran data pemilih dan pencalonan, ada tahapan yang lain yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada tahapan kampanye dan dana kampanye yang harus dilewati oleh para calon. Kemudian juga ada tahapan distribusi logistik yang harus dilakukan oleh penyelenggara teknis, yaitu KPU, untuk mendistribusikan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara di wilayah TPS. Setelah tahapan distribusi logistik, masuk ke dalam tahapan pemungutan suara. Ini yang tadi saya sebutkan di awal tentang tahapan proses pemutakhiran data pemilih. Dari tahapan proses pemutakhiran data pemilih tadi tentu mempengaruhi tingkat partisipasi pada tahapan yang ini, yaitu tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara di wilayah TPS. Kalau kemudian tingkat partisipasi pada proses pemutakhiran data pemilih ini rendah, maka tentu akan mempengaruhi tingkat partisipasi pada tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara. Nah, proses pemungutan dan penghitungan suara ini tentu dilakukan secara umum teknisnya oleh KPU. Kami Bawaslu harus mengawasi semua tahapan dari sejak disiapkannya tempat pemungutan suara sampai berakhirnya penghitungan suara dan bergesernya kotak ke kecamatan dari TPS melalui PPS ataupun kelurahan sampai dengan ke kecamatan. Tahapan yang selanjutnya, selain juga tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara, ada tahapan rekapitulasi. Tahapan rekapitulasi ini adalah tahapan menggabungkan semua hasil proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS. Nah, tahapan rekapitulasi ini dilakukan hanya 2 kali, di tingkat kecamatan, kemudian juga di tingkat kota. Nah, selain tahapan rekapitulasi, selanjutnya ada tahapan penetapan. Tahapan penetapan ini adalah memberitahukan terhadap masyarakat tentang hasil dari proses rekapitulasi. Siapa yang kemudian menjadi pemenang ataupun calon mana yang terpilih pada saat proses pemungutan hingga tahapan rekapitulasi. Tahapan penetapan calon terpilih baik itu wali kota dan wakil wali kota ini yang kemudian akan berakhir pada tahapan pelantikan bagi wali kota dan wakil wali kota terpilih. Itu bagian dari proses transparansi yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Yang kemudian yang perlu diketahui oleh sahabat sekalian ataupun masyarakat, dalam menciptakan trust ataupun kepercayaan publik di proses pemilu dan pemilihan ini, selain tadi transparansi, maka kita pun juga harus meningkatkan akuntabilitas. Bagaimana cara meningkatkan akuntabilitas? Tentu dari semua proses yang ada, maka menjadi penting kami penyelenggara pemilu harus mengikuti aturan berdasarkan rule yang ada, berpedoman terhadap undang-undang, kemudian berpedoman terhadap aturan baik itu KPU ataupun pengawas pemilu, ataupun juga aturan yang lain yang mengikat terhadap pelaksanaan pemilihan ataupun pilkada di wilayah Kota Sukabumi. Selain 2 hal tadi, yang terpenting dalam menciptakan trust ataupun kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Tadi di awal sudah saya jelaskan, tidak perlu kemudian saya menjelaskan ulang. Yang terakhir, dalam menciptakan ataupun meningkatkan kepercayaan publik untuk terhadap proses pemilu dan pemilihan adalah meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan? Tentu kita harus melihat dari hulu sampai dengan hilir. Hulunya itu adalah sumber daya manusia yang ada. Hilirnya itu adalah hasil yang kemudian dikeluarkan pada saat proses pilkada berjalan dari awal hingga dengan akhir proses penetapan dan pelantikan calon terpilih.
Kalau kemudian saya harus menjelaskan lebih rigid, ini kemudian akan menjadi panjang. Tetapi yang perlu dan menjadi penting dalam menentukan kualitas pemilu dan pemilihan itu adalah hulunya yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Soal kualitas sumber daya manusia bagi penyelenggara pemilu dan pemilihan. Baik itu di tingkatan kota ataupun kabupaten, kemudian di tingkatan kecamatan, kemudian di tingkatan kelurahan, sampai dengan di tingkatan tempat pemungutan suara. Hal ini bukan dalam rangka menentukan penyelenggara pemilu baik itu KPU ataupun Bawaslu mencari sumber daya manusia yang pintar. Tetapi KPU dan Bawaslu harus mencari sumber daya manusia yang cekatan, yang cerdas, dan tentu melihat ada peluang baik itu soal pemenuhan aturan yang harus dilakukan secara serta-merta ataupun dari sisi kami pengawas pemilu, manakala terjadi pelanggaran maka perlu ada keberanian dalam menentukan bahwa apakah ini sebagai temuan dugaan pelanggaran ataupun bukan temuan dugaan pelanggaran. Itu 4 hal yang menentukan terkait dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap masyarakat. Demikian ngabuburit kali ini saya isi dengan refleksi ataupun evaluasi hasil pengawasan Pilkada serentak tahun 2024. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah dari proses refleksi dan evaluasi Pilkada serentak tahun 2024 dari sisi partisipasi masyarakat, yang perlu saya sampaikan adalah mari kita sama-sama menjaga nilai demokrasi di wilayah Kota Sukabumi, baik itu dari sisi kuantitas berbondong-bondong mengajak handai taulan, mengajak tetangga, mengajak masyarakat yang lain untuk ikut berpartisipasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan pemilu ataupun pilkada serentak di kemudian hari. Selain itu, perlu juga diketahui oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi di kemudian hari bahwa ada tahapan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ada tahapan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sekali lagi, mari sama-sama kami dari penyelenggara pemilu mohon bantu terhadap masyarakat sekitar. Kita sukseskan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan pemilu berikutnya. Dengan berakhirnya ngabuburit kali ini, saya sampaikan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Saya Muhammad Aminuddin, Bawaslu Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.